Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah akan segera dimulai. Persiapkan diri Anda dengan baik dan terimalah berkat sukacita dalam ibadah kali ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada saat hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Dengan ucapan syukur kita mau naikkan satu pujian. Tuhan, ku rindu. Kau hadir di sini, mengurapi, melawat setiap hal. Kita mau menyatakan, Tuhan aku siap, Tuhan aku rindu. Penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini. Bersyukur Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Bapa di surga atas kasih setiamu untuk setiap kami Tuhan. Pemeliharaanmu yang sempurna sepanjang hari kami sudah Tuhan melalui berbagai macam rintangan masalah. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan,
pada saat hari ini, saat kami ada di bait-Mu Tuhan Yesus, kami mau berserah kepada Engkau Yesus. Lewat pujian penyembahan kami dan lewat firman Tuhan, boleh menjadi satu sarana Tuhan untuk kami boleh tetap dekat dengan Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan datang untuk hadir di tempat ini mengurapi setiap kami Yesus. Yesus Tuhan, Kau ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan, naik ke surga, berikan
menemani setiap kami Tuhan. Kami mengundang kuasa Roh Kudus hadir di tempat ini Yesus. Karena kami yakin Tuhan, saat ini Engkau hadir di tempat ini. Kami yakin Tuhan Kau nyata di tempat ini Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan Kau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kuasa-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu Yesus, saat ini dunia sedang tergoncang Tuhan, dengan suasana yang tidak menyenangkan Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Yesus, sebagai anak-Mu yang percaya kepada Engkau Tuhan, Engkau melawat setiap kami, Engkau mengurapi setiap kami, Engkau menjaga kami Yesus. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu memulihkan setiap mereka yang sedang terkena Bapa, terkena virus corona Tuhan. Kau berikan kekuatan, kesehatan, pemulihan yang luar biasa dari Engkau Yesus, kuasa dari Yesus. Haleluya, haleluya. Ku yakin Tuhan, kuasa-Mu masih ada untuk bangsa Indonesia kami. Kami yakin Tuhan, mujizat-Mu sudah terjadi untuk bangsa kami Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan, terima kasih. Engkau sangat baik Yesus, Engkau sangat baik. Terima kasih. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita sama-sama menyatakan, Tuhan kami yakin, Tuhan kami rindu Engkau hadir di tengah setiap kami, nyata di tengah setiap kami, memberikan kemenangan, memberikan kesembuhan, memberikan kelepasan Tuhan. Karena Engkau Allah yang hidup, Yesus. Haleluya, Yesus Tuhan, Kau baik Yesus. Yesus Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini Yesus. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yesus, ku menyembah
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Tuhan, Kau nyata di sini, terjadi di kesembuhan terjadi di tempat ini Yesus. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yesus Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, kemenangan-Mu terjadi untuk setiap kami, umat-Mu yang percaya, yang tetap berseru kepada Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah, kemurahan-Mu, berkat-berkat-Mu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya setiap firman yang akan disampaikan boleh menjadi berkat, boleh menjadi satu pengalaman yang luar biasa secara pribadi kami Tuhan. Kiranya Tuhan urapi setiap kami, tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya kuasa-Mu hadir melingkupi setiap kami, melingkupi hamba-Mu yang akan memberikan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semua, saudara-saudara, selamat siang. Kami ucapkan kita kembali kepada Tuhan kita di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, dimanapun Bapak Ibu saudara sekalian berada. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sedikit firman Tuhan. Pada saat pagi hari ini saya tidak akan berbicara mengenai masalah yang terjadi di bangsa kita ini, karena sudah banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang berbicara tentang ini, ya. Namun menurut saya Bapak Ibu Saudara, bahwa semuanya ini memang sudah harus terjadi supaya manusia kembali kepada kehendaknya. Ya, jadi kalau memang Tuhan sudah menghendaki, mau apa lagi? Ada yang mengatakan mbok dongakno sedina ping 17 nek Tuhan menghendaki. Tidak ada yang bisa. Nah, oleh sebab itu saya tidak mau terjebak di dalam itu. Saya akan mengingatkan kepada saudara-saudara pada saat ini dimanapun Anda berada, mungkin mendengar perkataan saya ini, baik yang ada di sini, bahwa
Hari Kamis yang lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Itulah yang saat-saat yang paling penting, dasar dari segala iman Kristen kita, yaitu mengenai kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tanpa itu kepercayaan kita itu tidak ada artinya, Bapak Ibu. Nah, saya akan melanjutkan renungan pada saat siang hari ini, judulnya itu menanggapi atau melanjutkan panggilan Tuhan, visi daripada Tuhan Yesus, mengapa dia ke dunia. Dan setelah dia pergi, siapa yang akan melanjutkan? Ya, mari kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke 8, 6 sampai ke 8. Kisah Rasul pasal yang ke pertama 6, 7, 8. Begini firman Tuhan, saya akan bacakan, saudara perhatikan baik-baik. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya, yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas bumi, ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini pesan Tuhan Yesus pada waktu dia mau naik ke surga, Bapak Ibu. Ya, pesan ini disampaikan kepada murid-muridnya. Ya. Ayat yang ke-8 ini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun dan akan menjadi saksiku untuk dunia. Ya, karena di sini ada ayat yang terakhir, ke ujung bumi. Saudara perhatikan baik-baik, ujung bumi. Ya, saya yakin ujung bumi termasuk bangsa Indonesia. Amin. Saya yakin itu. Karena apa? Di dalam pasal yang pasal yang kedua mulai dari ayat yang ke-9. Pasal yang kedua 9. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahwa bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partis, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Ya. Kalau kita baca ayat yang mulai dari pertama, pasal yang kedua, itu pada waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, itu berkumpullah orang-orang pinter di seluruh penjuru dunia. Ya, yaitu berkumpul. Di sini dikatakan dan yang terakhir Asia. Yang kita bangsa Indonesia itu termasuk Asia, benar ya, saudara? Anak-anak muda sekolah itu kan kita termasuk Asia ya, Asia Tenggara. Ya, berarti pada zaman Tuhan Yesus pun bangsa Indonesia itu sudah ada di sana. Ya. Saya memperhatikan ini Bapak Ibu Saudara, karena apa? Ini penting bagi kita, bahwa jangan sampai kita ini menganggap bangsa Indonesia hanya orang yang ikut-ikutan percaya kepada Tuhan. Tetapi sebelumnya itu, pada bangsa berkumpul di situ, bangsa Indonesia sudah ada di situ. Ini menurut sejarah saya membaca. Ya, tidak hanya pada zaman Tuhan Yesus. Ya, ini
sejarah. Jadi saudaraku, menurut saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, menurut saya iman itu perlu juga disertai dengan sejarah. Ya, coba bangsa Indonesia ternyata ada ikut ambil bagian di situ. Ya. Ini ada penelitian yang masih diterusi terus, ya. Pada waktu Salomo mendirikan bait Allah, itu dia mengambil emas, ya, berbagai macam negara itu, termasuk kira-kira menurut mereka Indonesia. Sebelum Indonesia dinamakan Indonesia, pada waktu itu sudah terkenal, ya, sudah terkenal di seluruh dunia. Karena apa? Bapak Ibu, ini perlu sejarah sedikit, ya, supaya saudara tahu bahwa kita ini loh, ya, kita ini bangsa Indonesia yang benar-benar peduli terhadap bait Allah, ya. Kalau nanti saudara baca di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-9, itu ada raja dari Seba, Ratu Seba, yang datang kepada Salomo karena Salomo itu terkenal hikmatnya. Ratu Seba ini diperkirakan dari timur. Dia membawa emas, banyak sekali emas, permata, baru permata, dan rempah-rempah. Bapak Ibu, ya, saya ini hanya mengingatkan kepada Bapak Ibu bahwa rempah-rempah, emas, dan batu permata itu Indonesia termasuk dunia yang memiliki emas. Pada zaman Salomo pun demikian. Ya. Saya setelah mengerti sejarah ini, saya bangga menjadi seorang bangsa Indonesia, khususnya di Jawa. Ya. Karena Salomo ternyata, kalau saudara membaca, nah ini saya baru sedikit-sedikit mengerti sejarah itu karena saya juga selalu membuka YouTube. Jangan dikira bangsa Indonesia tidak mengambil bagian apa-apa. Bapak Ibu, Belanda, ya, Belanda datang ke Indonesia menjajah kita selama 360 tahun. Itu yang dicari bukan mengabarkan Injil tok, tetapi dia itu hanya merampas rempah-rempah dan seluruh kekayaan Indonesia. Ya, ini sejarah, fakta, Bapak Ibu. Jadi yang mengatakan rempah-rempah di sini, ya, coba saya sedikit, nanti kita akan menuju kepada mengapa sampai Tuhan Yesus demikian, ya. Ini sedikit daripada Salomo dalam membangun bait suci. Coba saya akan membacakan 2 Tawarik pasal yang ke-9, ayat yang pertama saja. Nanti saudara baca di dalam, ya, di rumah atau dimanapun berada, ya. 2 Tawarik pasal yang ke-9 ayat yang pertama demikian. Ketika ratu negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkanlah segala yang ada dalam hatinya dengan dia. Membawa rempah-rempah dan emas. Bapak Ibu, sebelum Indonesia ini jadi tulisan Indonesia, itu sudah ada namanya, ya. Kalau di Pulau Jawa namanya Jawa Dwipa. Kalau di Jakarta Javeo apa gitu, ya. Belum Indonesia. Nah, itu terkenal raja-rajanya. Ini cerita daripada Indonesia supaya kita ini bangga, Bapak Ibu. Jadi enggak gampang kita ini terpengaruh oleh Barat. Ya. Jadi Belanda masuk Indonesia itu sebenarnya bukan menginjili kita. Sebab sebelum Kristen masuk di Indonesia ini, Bapak Ibu, itu ajaran Tuhan Yesus sudah
dibawa oleh orang-orang Indonesia pada waktu itu. Yang pada kita, kalau kita hanya melihat sejarah, kadang-kadang diputar balikkan. Memang manusia demikian, sukanya memutar balikkan mana yang lebih bagus untuk kita rasakan. Tetapi sejarah mengatakan, Bapak Ibu, bahwa sebelum Kristen masuk ke daerah kita ini, ajaran Tuhan Yesus sudah diajarkan di Pulau Jawa sini. Ya. Karena apa? Dari bangsa Israel itu ini kembali kepada rasul-rasul itu ketika Tuhan Yesus pamit, ya, kamu akan menjadi saksiku ke seluruh bumi, termasuk Indonesia. Jadi pada waktu itu rasulnya, Bapak Ibu, rasulnya Tuhan Yesus pada waktu ia berkumpul, kemudian setelah dicurahkan Roh Kudus, akhirnya semua tersebar. Ada yang ke barat, ke timur, ada yang ke India sampai, ya, India sampai dikatakan oleh orang-orang lain bahwa Tuhan Yesus itu asalnya dari India. Karena rasul-rasul pada waktu itu disebar. Yang ke India itu kalau nggak salah Thomas namanya. Ya, jadi ada nanti di sana ada yang menyelewengkan sejarah, akhirnya di sana ditimbul adalah Injil Thomas. Ya, Bapak Ibu. Tersebar. Bukan hanya di luar negeri, di Jawa, di Indonesia. Rasul-rasul itu ada yang ke Indonesia, tapi namanya bukan Indonesia pada waktu. Namanya Kerajaan Jawa Dwipa, terkenal dengan 7 pintu gerbang. Yang terdiri dari keemasannya luar biasa, apalagi yang namanya Kerajaan Majapahit pada waktu itu bisa menyatukan Nusantara namanya, bukan Indonesia, ya, Nusantara. Nah itu ajaran Yesus ada di situ, Bapak Ibu. Lalu kalau buktinya mana Pak Yunus? Ya kalau dibuktikan hanya 30 menit, tidak bisa. Inilah Bapak Ibu, ya, setelah Tuhan Yesus memerintahkan, dikasih kuasa Roh Kudus. Sebelum ada Roh Kudus tidak bisa. Sebelum ada Roh Kudus, pikirannya murid-murid Tuhan itu cuma jasmani saja. Bagaimana diberkati saja. Ya. Malah di sini katakan yang ayat tadi, Kisah Rasul pertama tadi ayat yang ke-8 tadi, Tuhan, maukah Engkau mengembalikan kerajaan Israel pada saat ini juga? Loh, ya, padahal kerajaannya Tuhan Yesus itu tidak berkesudahan. Amin, Bapak Ibu. Tidak berkesudahan dan tidak bisa dilihat dengan mata. Ya. Kerajaan Tuhan itu bukan masalah makanan dan minuman, tetapi damai sejahtera. Jadi kalau kita ini rasul-rasul ini mengatakan demikian, loh, wong wis arep bangkit, arep kembali ke surga, loh kok saya ditanya, guru kapan kerajaan Israel itu pulih? Ya. Yang dipikirnya secara lahiriah murid-muridnya pada zaman dulu Bapak Ibu, sebelum dipenuhi dengan Roh Kudus, pikirannya itu bahwa bangsa Israel itu akan merdeka secara nyata dan Tuhan Yesus menjadi rajanya. Itu pikiran Tuhan, pikiran murid-murid Tuhan pada waktu itu. Padahal yang dikehendaki Tuhan ini bukan masalah itu. Bukan masalah dunia ini. Tuhan Yesus turun ke dunia ini dengan visi penyelamatan manusia supaya manusia kembali kepada Bapa dengan cara hidup yang seperti Tuhan Yesus katakan. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 mengatakan bahwa segala kuasa sudah diberikan kepadaku. Coba kita baca. Injil Matius pasal yang ke-28.
Nanti tidak keliru kalau saya nggak baca. Ayat yang ke 18, 19. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Jadi kalau masalah corona datangnya dari mana, dari setan, dari apa, itu nggak mengaruh Bapak Ibu sebenarnya. Ya. Sebab Bapak di sini Tuhan Yesus berkata, segala kuasa baik di bumi maupun di surga itu sudah ada di tanganku. Ya. Saya sedikit kesaksian sedikit ya, masalah ini, wabah ini ya. Saya dulu ketika saya masih muda saya jadi kuli bangunan ya, jadi kuli bangunan. Nah, tukang yang saya ladeni itu Bapak Ibu ya, itu mengingatkan kepada saya karena mereka sudah tua dan banyak pengetahuan mengenai masalah penyakit-penyakit. Nos, dia bilang begini, "Nos, kalau kamu menghadapi masalah wabah, 3 perkara. Ojo kaget, ojo ngumun, ojo goblok." Ya. Jadilah seperti tukang batu. Tukang batu itu mempunyai pedoman. Cedak, ora nyenggol. Ya, Bapak Ibu. Dekat tapi tidak menyentuh. Ya, orang-orang yang mendengarkan saya, mungkin orang-orang yang sudah tahu saya, ya. Ini perkataan orang tua yang saya pegang sampai sekarang. Jadi syaratnya sudah mudah. Kalau saudara jauh, cuci tanganmu, nggak megang, nggak bersentuhan, beres. Ya, saya itu yang saya pegang. Nah, tapi di sini malah kembali kepada Tuhan Yesus. Segala kuasa di bumi ini sudah diberikan kepadaku. Jadilah semua bangsa itu muridku. Muridku. Bapak Ibu, bukan umatku, bukan jemaatku. Dan yang terakhir, ajarlah mereka melakukan apa yang telah kuajarkan kepadamu. Ingatlah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Amin Bapak Ibu. Murid. Kira-kira jadi murid ada syaratnya enggak? Syaratnya tidak boleh ditawar-menawar. Ya. Kalau kamu mau mengikut aku, lepaskan segala keinginanmu. Kalau enggak lepas, jangan harap kau jadi muridku. Terakhir Injil Lukas pasal yang ke 14. Ayat yang ke 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, ia tidak dapat menjadi muridku. Tidak bisa ditawar. Jadi menjadi murid Tuhan ini sebenarnya enggak sangat berat Bapak Ibu. Ya, kalau hanya menjadi simpatisan saja, semua orang bisa. Tetapi untuk menjadi murid harus melepaskan segala keinginannya, memikul salib, merendahkan diri, menyangkal diri. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku,
Ini janji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari pada siang hari ini kita kembali kepada visinya Tuhan. Ya. Ketika Tuhan naik ke surga, dia pesan, ya, jadikan semua bangsa muridku. Muridku. Inilah yang dilupakan banyak orang Kristen. Orang Kristen sekarang, ya, lupa bagaimana saya menjadikan, ya, yang paling mudah hanya pokoknya Kristen mau ke gereja, udah ini murid baru. Gak gitu, ada syaratnya. Gak boleh tawar menawar. Coba ini singkat. Ketika anak muda datang, guru, syarat apa yang harus aku lakukan untuk hidup yang kekal? Jual segala milikmu, berikan kepada orang miskin, ikut aku. Enggak, oh kalau gitu enggak bisa. Umpama di enggak ada tawar menawar. Inilah setelah Tuhan Yesus naik dan tidak ada tawar menawar. Kita tanya dalam diri kita masing-masing, apakah kita hanya sekedar menjadi simpatisan Tuhan Yesus? Apakah kita ini seorang murid Tuhan Yesus? Murid Tuhan Yesus adalah orang yang benar-benar mengerti rencana Tuhan. Terima kasih. Inilah yang saya dapat berikan kepada saudara, baik yang di rumah maupun yang di sini, supaya kita sadar, kita ini di dunia akan pikiran kita ini akan disamarkan supaya kita ini tidak tahu visi Tuhan yang sebenarnya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup dalam doa. Kita tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat pagi hari ini kami telah sedikit mengingatkan melalui firman-Mu kepada kami semua, baik yang di sini maupun yang ada di rumah. Tuhan Yesus berkati semua, berkati kami semua lewat firman-Mu Tuhan, supaya kami sadar bahwa kami mempunyai tanggung jawab yang besar di dalam kami mengenal akan Engkau Tuhan. Pakai kami semua Tuhan, baik yang kami mendengarkan dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan, dan kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu, supaya apa yang terjadi di dalam bangsa kami ini menyadarkan kami semua untuk kami lebih lagi dekat dan setia dan sungguh-sungguh di dalam mengiring akan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Bapak Gembala yang di sini juga berkati, supaya apa yang mereka lakukan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Doa dan sembahyang kami ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Jika Anda memiliki kerinduan untuk memberikan persepuluhan dan persembahan, Anda masih tetap bisa memberikannya kepada Bapak Gembala di gereja ini atau melalui aplikasi OVO di nomor berikut ini. Sekian ibadah kita hari ini. Sampai ketemu di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.